Sore hari ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama terkait dengan masalah pengungkapan kasus narkoba, dan yang kedua nanti terkait dengan masalah judi online. Yang pertama terkait dengan masalah pengungkapan narkoba. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Karena itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan-arahan saya. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat Bribka dan juga anggota polisi berpangkat Kompol, jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, saya minta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadipropam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan, dan saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadipropam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada 2 hal, proses etik dan proses pidana. Dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah narkoba. Dan ini juga warning bagi seluruh anggota agar tidak ada yang bermain-main dan melakukan penindakan tegas. Saya tentunya juga membuka ruang kepada masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota untuk dilaporkan, dan pasti akan kami tindak tegas. Itu yang pertama. Kemudian
saya akan menyampaikan terkait perkembangan masalah judi online. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kami telah mengirim beberapa personil kami untuk berangkat ke beberapa negara terkait pengejaran terhadap bandar judi online kelas atas yang kabur dan kemudian bersembunyi di negara-negara tersebut. Alhamdulillah atas kerjasama dengan teman-teman dari kepolisian di Raja Malaysia, salah satu buron atas nama Apin BK yang sempat bersembunyi di Singapura dan kemudian bergeser ke Malaysia, hari ini atas kerjasama dan skema polis to polis, buron tersebut berhasil diserahkan kepada kita. Dan hari ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan nanti malam Apin BK sudah bisa kita bawa ke tanah air. Jadi ini merupakan komitmen kita untuk melakukan pemberantasan judi online. Ada beberapa orang yang saat ini masih kita buru dan kami mohon doanya agar buronan-buronan ini segera bisa kita ambil dan kita bawa kembali ke tanah air. Dan ini sebagai komitmen kita untuk menindak tegas masalah judi online. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan. Nanti secara teknis terkait dengan modus, motif, Pak Kapolda Metro nanti yang akan jelaskan. Terkait dengan proses selanjutnya, terkait dengan proses penanganan etik, nanti Pak Kadif Propam yang tentunya secara teknis akan menyampaikan perkembangannya. Namun, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah komitmen Polri untuk melakukan bersih-bersih. Kita ingin agar institusi Polri ke depan menjadi semakin baik. Saya sayang dengan 400.000 orang anggota kita yang telah bekerja keras, melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kemudian terganggu hanya karena perbuatan segelintir oknum. Jadi terhadap hal yang seperti itu, saya tidak ragu-ragu untuk memproses dan menindak tegas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pernyataan Kapolri, Kepolisian RI berhasil menangkap bos judi online asal Sumatera Utara Apin BK yang kabur ke Malaysia. Dan sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Jumat malam, tanggal 14 Oktober tahun 2022, setelah pengejaran yang dilakukan Polri bekerja sama dengan Kepolisian Malaysia. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menangkap 15 orang yang diduga merupakan anak buah Apin BK, bandar judi online di Sumatera Utara. Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda di Kota Pekanbaru, Riau, tanggal 10 Oktober lalu. 14 orang dinyatakan sebagai tersangka, dan 1 orang sebagai saksi dalam kasus judi online milik Apin BK.